Halo Lur, nah untuk kalian yang ingin tahu tentang Masjid Menara Kudus dan cerita kisah unik mitos semuanya berkaitan dengan Menara Kudus, silahkan bisa ikuti video ini. Tonton terus. Assalamualaikum Lur, kembali lagi bersama saya Zen Komari dan akhirnya kita ketemu lagi. Seperti biasa di hari Selasa saya akan share tentang video orang-orang yang bermanfaat, tempat-tempat unik dan inspiratif, dan tentunya boleh dari request teman-temanku semua. Dan hari ini saya akan menjawab sebuah request dari salah satu komentar di YouTube saya. Itu tentang pingin Kak coba di review tentang Menara Kudus. Nah, hari ini saya akan share tentang Menara Kudus. Dan saya juga cukup tertarik dengan Menara Kudus ini karena daripada Kudus itu membahas tentang COVID mulu ya, walaupun faktanya ada, tapi kan namanya juga manusia kan psikologinya juga akan merasa kadang ketakutan gitu, kadang akan ketakutan akan adanya COVID ini. Tapi semoga COVID di Indonesia segera pergi, terutama di Kabupaten Kudus. Dan bagi dulur-dulurku semua yang belum subscribe video saya, silahkan subscribe, like apabila suka video ini, dan share ke teman-teman semua. Dan dulur-dulur semua harus share ya kalau misalnya ini bermanfaat, seperti itu. Oke, supaya tidak berpanjang lebar, saya akan langsung ke videonya. Masjid Al-Aqsa atau yang biasa disebut dengan Masjid Menara Kudus ini memiliki daya pikat sendiri kepada hati para peziarah. Masjid yang didirikan oleh Syekh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus ini memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama, terutama di Nusantara. Masjid yang didirikan pada tahun 1549 ini juga menjadi strategi dakwah Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masjid ini menjadi unik karena berdampingan dengan menara, karena ada menara yang berdampingan dengan sebuah masjid yang sangat megah sekali. Menurut cerita sejarah yang ada, Sunan Kudus membawa kenangan sebuah batu dari Baitul Maqdis di Palestina, dan batu itu dijadikan sebagai batu pertama yang digunakan untuk pendirian Masjid Menara Kudus ini. Jadi ya kental lah dengan nilai-nilai agama Islam. Masjid yang berada di Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini juga memiliki sebuah gerbang yang dinamakan dengan Gapuro Bentar. Gerbang utara menjadi jalan masuk ke halaman masjid dan gerbang selatan menjadi jalan masuk menuju ke pemakaman dari Sunan Kudus itu sendiri. Nah itu Lur, itu profil singkat dari Masjid Menara Kudus. Dan kalau memang masih penasaran bisa langsung datang aja, ini dekat kok dari alun-alun Simpang 7 Kudus. Masjid Menara Kudus yang didirikan Sunan Kudus ini juga memiliki cerita atau kisah unik tersendiri yang pada waktu itu menjadi sebuah kekaguman bagi masyarakat, terutama di masyarakat orang-orang yang suka berziarah. Dari Sunan Kudus yang pernah menjadi kesultanan atau senopati di Kesultanan Demak sampai dikenal hubungan historis di seluruh dunia. Pernah suatu kisah, ada kisah yang menceritakan kalau nama Al-Quds ini atau Kudus ini dulu di desa ini itu namanya Desa Tajuk loh, yang mana warganya itu mengikuti aliran animisme dan juga penganut agama Hindu. Setelah Sunan Kudus hadir membuat warga Tajuk berbondong-bondong masuk ke Muslim lor. Dan nah ini yang menjadi poin pentingnya, yang menjadi salah satu bukti toleransinya umat berbudaya di Kudus ini, yaitu ketika kerajaan Majapahit itu tumbang dan Sunan Kudus datang ke Kudus ini, beliau tidak mengusir orang-orang yang ada di Kudus ini yang beda agama, tetapi beliau sangat merangkul, bahkan sampai ada ketika ada budaya di mana orang Hindu itu selalu mensucikan sapi, maka Sunan Kudus melarang umat Muslim untuk membelih sapi sebagai bukti tanda bahwasannya kita itu menghormati warga Hindu. Lalu ada cerita unik yang nomor 2 lur.
Yang kedua, ini mungkin jatuhnya ke mitos. Setiap kali ada pemimpin yang datang atau penguasa atau presiden yang datang ke Kudus atau ke Menara Kudus, maka pemimpin atau penguasa itu akan kehilangan kekuatannya. Contoh suatu ketika itu dulu sebelum presiden keempat itu lengser, ternyata beliau sudah mampir ke Kudus untuk mengunjungi sahabatnya, dan setelah dari Kudus ternyata di sidang istimewa MPR presiden keempat itu juga dilengserkan. Ya walaupun itu benar atau tidak, namanya juga mitos ya, memang menjadi cerita di masyarakat. Nah, mitos ini itu juga diawali dari cerita Arya Penangsang yang telah menerima kesialan karena dia menduduki sebuah tahta yang seharusnya tahta itu diduduki oleh Jakatingkir. Jadi sebelum itu tuh Sunan Kudus dan Arya Penangsang itu sudah memasang sebuah jebakan supaya si Jakatingkir itu duduk ke tahta itu, namanya itu Rajah Kalacakra. Nah, Rajah Kalacakra ini seharusnya diduduki Jakatingkir, tapi malah diduduki Arya Penangsang. Dan akhirnya Arya Penangsang mendapatkan sebuah kesialan yang membuat si Arya Penangsang ini harus puasa 40 hari. Nah, mendengar cerita bahwasanya Arya Penangsang ini sedang menderita kesialan, itu dimanfaatkan Jakatingkir untuk membunuh si Arya Penangsang ini. Dan akhirnya si Arya Penangsang ini terbunuh, dan Sunan Kudus mendengar itu. Usai peristiwa berdarah itu, Sunan Kudus diyakini meletakkan Rajah Kalacakra di Masjid Menara Kudus. Hingga saat ini, rajah tersebut diletakkan di gerbang pintu masjid untuk mengingatkan orang-orang agar berhati-hati terhadap kekuasaan. Yang namanya juga cerita ya, tapi memang menjadi cerita unik di mana ketika ada pemimpin dan penguasa itu diingatkan untuk tidak sombong. Itu tadi cerita dari kisah unik Menara Kudus. Semoga dulur-dulurku semua, dulur-dulurku KB itu senang dengan cerita ini, dan harapannya bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kalau saya sih melihatnya adalah Menara Kudus atau Masjid Menara Kudus ini merupakan simbol dari toleransi antar umat beragama di Nusantara. Mantap. Terus apabila kalian suka dengan video ini, silahkan share, like, dan subscribe ya. Oke, mungkin itu. Salam sehat dan salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.